Yaumiddin amma ba'd. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun secara virtual. Kita kembali dalam program Sekolah Fikih Live yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Alhamdulillah di sesi kali ini kita yaitu belajar tentang qawaid fikih, di mana insya Allah pada kesempatan hari ini, kesempatan malam ini, kita akan membahas tentang kaidah turunan atau al-qawaid as-sughra, kaidah-kaidah cabang di bawah kaidah kubra yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah kaidah kubra yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang bagi jamaah sekalian yang baru bergabung pada sesi kali ini, ketinggalan sesi kemarin, maka bisa dilihat rekamannya di kanal YouTube Rumah Fikih Indonesia atau di www.rumahfikih.com di kolom Sekolah Fikih Live. Di sana terdapat rekaman-rekaman hasil belajar sekolah fikih, ya, video, konten-konten. Ya, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah fikih ini ya ada 5 ya, yang kubronya. Jadi saya sebutkan sebelum kita masuk ke materi kita, yaitu al-umuru bimaqasidiha, al-yaqin la yazulu bisyak, kemudian ada al-masyaqqatu tajlibut taisir, ada ad-dararu yuzal, kemudian ada al-'adah muhakkamah. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita masih fokus kepada kaidah yang pertama, ya. Jadi untuk membahas satu kaidah saja, kaidah fikih saja, itu butuh beberapa episode, Ustaz, ya. Karena tidak mudah, ya. Ada pembukaan, ada sumber kaidah itu dari mana, kemudian ada kaidah-kaidah turunan, ada pengaplikasiannya bagaimana. Itu semua yang akan kita bahas insyaallah. Dan tidak berpanjang lebar, tidak berlama-lama, kita serahkan kesempatan kepada materi kita, Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Fa'alaihi falyatfaddal mashkura wa ma'jura. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, jemaah Rumah Fikih Indonesia, mahasiswa Sekolah Fikih yang pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun secara virtual dalam agenda kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dalam penyelenggaraan momen ini, kajian ini, dari mulai waktu yang kita sisakan, gadget yang kita bisa usahakan, kemudian kuota yang kita keluarkan, mudah-mudahan diganjar pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, mahasiswa Sekolah Fikih, kita hari ini malam ini pertemuan yang ke-5 ya, kalau nggak salah ya. Jadi 3 pertemuan awal itu kita bahas tentang muqaddimah qawaid fikih. Dari mulai kenapa qawaid fikih, lalu siapa yang munculin pertama kali, bagaimana awalnya, kenapa kemudian ada 5, hubungannya dengan kaidah usul fikih bagaimana, dan seterusnya. Itu kita sudah bahas pada 3 pertemuan awal. Di pertemuan keempat yang lalu kita sudah bahas tentang kaidah fikih kubro yang pertama,
yaitu al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu bergantung dengan niatnya. Jadi keterikatan hukum bagi seorang mukallaf itu, bagi seorang muslim, apakah berdosa atau tidak, apakah menggugurkan kewajiban atau tidak, itu bergantung kepada niatnya. Nah, di pertemuan lalu kita bahas kaidah itu secara singkat begitu ya. Artinya apa namanya, ada beberapa hal yang memang kita lewatkan, tapi insya Allah tidak mengurangi kelengkapan yang memang dibutuhkan dari kaidah itu. Jadi kita bahas tentang urgensi niat dan seterusnya. Nah, pada pertemuan malam ini kita akan membahas tentang kaidah turunan gitu. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha itu kaidah kubro, kaidah yang menaungi banyak masalah fikih. Nah, karena masalah fikih ini babnya banyak begitu ya, ada bab haji, ada bab toharo, ada bab zakat dan seterusnya, maka kaidah al-umur bimaqasidiha itu kemudian melahirkan kaidah-kaidah yang sifatnya segmented gitu ya. Jadi bahasa yang paling mudah begitu ya, kaidah segmented yang segmennya itu hanya satu bab tertentu saja. Tapi dia menginduk kepada kaidah yang sama, yaitu al-umuru bimaqasidiha begitu. Jadi kita akan bahas kaidah turunan. Nah, masalahnya begini, kita kan tahu ya bahwa kaidah fikih umumnya itu diambil dari kebanyakan ya. Kalau kaidah kubro itu kemarin kita udah bahas, diambil dari teks hadis Nabi Muhammad atau teks Al-Quran, atau dia kesimpulan dari teks syariah Al-Quran dan juga hadis. Tapi kalau kaidah turunan ini justru banyaknya tuh diambil dari fatwa imam, madhab, dan ulamanya gitu ya. Jadi kita sudah singgung tuh keterkaitan kaidah fikih dengan kaidah usul. Kalau usul kan buat melahirkan hukum, artinya objeknya tuh dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kaidah fikih itu ya simpul dari masalah-masalah yang sudah difatwakan. Jadi karena kaidah fikih turunan ini diambil atau kebanyakan sumbernya fatwa ulama-ulama madhab begitu, dan setiap madhab ada beberapa item yang mereka berbeda dalam satu bab, karenanya kaidah fikih turunan ini banyak redaksinya tuh banyak diperselisihkan gitu ya. Jadi tidak semua, kalau yang 5 kaidah kubro itu semua ulama sepakat. Tapi kalau turunannya itu ulama kemudian berselisih, karena ya tadi ini kan bukan kaidah usul, ini kaidah fikih yang memang adalah simpul yang ngumpulin banyak masalah. Masalahnya ternyata setiap mazhab punya keputusan, punya fatwa yang berbeda-beda. Maka wajar kemudian kalau kaidah fikih turun ini banyak perbedaan di dalamnya. Karena itu meminimalisir terjadinya kerancuan dan juga bingung kita belajar, maka saya menyiapkan materi hal-hal yang sifatnya disepakati, mudah untuk bisa diterima. Kalaupun nanti ada hal yang diperdebatkan, insya Allah kita jelaskan. Jadi kaidah turunan yang akan kita bahas hari ini atau mungkin sampai beberapa pertemuan yang akan datang, itu adalah kaidah pilihan begitu. Al-qawaid al-mukhtaroh gitu. Kaidah-kaidah pilihan yang tidak semua dalam satu bab kita pelajari, karena ada banyak perbedaan. Dan itu pun kita pilih bukan cuma selain karena minim perbedaan, tapi juga karena aplikatif gitu ya. Karena kaidahnya aplikatif dengan masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Jadi sekali lagi kaidah fikih kubro yang 5 itu semua sepakat. Tapi kaidah turunannya dari setiap kaidah yang 5 itu berselisih, ulama berbeda redaksinya, karena memang fatwa yang keluar dari tiap mazhab itu berbeda-beda begitu. Baik, itu Ustadz Lukman ya sebagai pembuka. Nah, sekarang kita tampilkan slide-nya. Ini. Jadi kaidah turunan yang pertama, kaidah fikih dalam masalah muamalat. Dalam masalah akad muamalat. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha
kalau dia terjun dalam masalah muamalat, salah satu anak turunannya adalah kaidah ini. Al-ibratu fil uqudi bil maqasid wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Berarti ini nggak cocok dengan selain muamalat. Kenapa? Berarti ini khusus untuk permasalahan muamalat. Iya, untuk masalah muamalat dalam setiap item ya. Muamalat itu kan itemnya banyak gitu ya. Nah, kata kaidah ini juga tidak disepakati nih ya. Ini kaidah yang punya nih mazhab Imam Abi Hanifah. Yang menjadi ukuran dalam akad adalah maksud dan maknanya. Jadi al-ibrah yang menjadi tolak ukur apakah ini benar atau tidak, ngukurnya masalah itu adalah pada maksud dan juga maknanya. La bil alfaz wal mabadi, bukan pada lafaz juga bukan pada gambarannya. Jadi ini dihilangin dulu nih ini Ustaz, biar ini nih. Nah, di back dulu. Ntar orang pada baca tuh. Jadi kita mau jelasin dulu. Nah, kaidah ini nih maksudnya bahwa untuk menetapkan hukum suatu akad itu halal atau tidak halal, itu maksud kaidah ini bukan pada pengucapannya, bukan pada akad yang terjadi antara dua pihak, bukan pada kesepakatan dua pihak. Tapi yang diukur itu adalah sistem yang berjalan antara kedua pihak itu. Ya mungkin dia ngomongnya sih minjem, tapi yang terjadi malah hutang pihutang, kan gitu. Pinjem sama hutang pihutang tuh beda. Kalau pinjem tuh kan akad tabarruk kan gitu. Kalau minjem ya nggak usah nuntut kan gitu, namanya juga minjem, kalau hilang ya udah hilang kan gitu. Tapi kalau utang piutang tuh beda. Jadi ini maksudnya, ini ulama Al-Hanafi yang punya, karena memang sistem navigasi fatwa dalam tiap mazhab tuh beda-beda ya. Maksudnya begini, setiap ketemu masalah, yang pertama harus dilakukan oleh seorang faqih itu kan tasnif gitu ya. Pertama tasnif, mengkategorikan ini masalah apa namanya fikih atau bukan fikih. Ini masalah fikih atau masalah akidah. Ini masalah akhlak atau bukan gitu. Setelah tasnif baru yang kedua namanya takif kan gitu. Takif itu mengklasifikasi ini fikih di apa namanya masalah apa nih. Oh ini apa takif tuh lebih teknis ya. Ini dia nih sistemnya gini terjadi gini. Setelah itu barulah hukumnya apa namanya al-hukmu alaihi, baru dia menghukumi setelah takif. Nah, kaidah ini tuh gambaran seperti itu. Jadi jangan asal, jangan yang dihitung, jangan ngomongnya bagaimana, tapi yang terjadi tuh bagaimana begitu. Yang menjadi ukuran tuh bagaimana. Dalam madhab Asy-Syafi'iyah ini kaidah ini tidak berlaku, karena dalam Asy-Syafi'iyah itu ada kaidah yang hampir dipakai oleh banyak ulama Syafi'i, namanya al-aslu fil kalami al-haqiqah kan gitu. Jadi yang dihukum itu apa yang terucap. Kalau yang terucap jual beli atau yang terucap adalah hibah lalu yang terjadi jual beli, maka hibahnya tuh batal gitu. Hibahnya tuh batal. Kalau ini tuh nggak batal, kalau kaidah ini nggak batal. Jadi justru walaupun dia ngucapnya hibah, tapi yang terjadi jual beli, ya udah kita ngomongnya jual beli gitu, nggak peduli apa yang diucapin. Tapi yang kita lihat sistem yang terjadi di bawahnya tersebut gitu. Memang tujuannya adalah jual beli kan begitu. Itu maksudnya. Karena itu juga ya dalam madhab Asy-Syafi'iyah salah satu rukun jual beli itu kan ada namanya sighah ijab wal qabul kan gitu. Ya Syafi'i itu dari dulu sampai sekarang belum pernah berubah. Ya, emang nggak berubah kan di kita aja begitu. Kalau jual beli itu ada ijab dan qabul. Ya kan bi'tuka hadza bikaza kan gitu. Qabil tuh, wah, saya jual mobil ini kepada Anda dengan harga sekian. Itu harus ada ijabnya, ijab qabul. Jadi yang dihitung tuh adalah yang terlihat. Karena mengacu kepada apa namanya hukum fikih itu sendiri. Hukum fikih itu kan menghukumi apa yang terlihat gitu.
Jadi ini kaidah yang memang tidak disepakati. Tapi dalam masalah muamalat, memang kaidah ini sering dipakai oleh ulama kontemporer gitu ya. Jadi fatwa atau kaidah fikih Syafi'i dalam masalah ini kan berbeda nih. Itu malah sering banyak tidak dipakai. Yang dipakai ini kaidahnya Al-Ahnaf gitu ya. Karena memang kalau kita pikir-pikir cocok juga nih sama kondisi kita ya, yang mohon maaf dengan segala hormat, yang masing-masing pelaku transaksi kadang tidak tahu apa yang ditransaksikan gitu. Ya kan? Kita nih masing-masing pelaku kadang-kadang kita nggak tahu ngomong apa, padahal yang terjadi apa kan begitu. Maka kaidah ini lebih cocok untuk kita terapkan, untuk kita aplikasikan. Bahwa yang menjadi tolak ukur dalam akad itu maksud dan maknanya, bukan lafaz atau juga gambaran yang terjadi. Gitu. Nah, contoh masalahnya Ustaz. Nah ini contoh masalahnya begini. Nah, contoh hukum masalah dari kaidah ini. Jika ada seseorang yang memberikan saudaranya sebuah mobil, lalu ia mengatakan, aku berikan mobil ini dengan syarat engkau berikan 2 motor. Gitu. Kan itu kan yang sering terjadi kan. Dan kita ngomong gitu. Ini mobil buat lu dah. Cuman motor lu buat gua. Ah, kan gitu. Buat lu, buat gua itu kan redaksi hibah, bukan redaksi jual beli kan gitu. Itu yang sering terjadi. Lu ambil dah komputer gua gitu. Tapi motor lu buat gua ya. Ah, gitu kan. Itu kan yang terjadi. Jika ada seorang memberikan mobilnya, saudaranya memberikan mobil kepada saudaranya lalu mengatakan, aku berikan nih mobil dengan syarat engkau berikan 2 motormu. Maka hal ini adalah bukan hibah, walaupun ngomongnya hibah begitu. Yang terjadi adalah jual beli. Karena sistem yang terjadi jual beli, maka jangan hukumin itu sebagai hibah. Hukum yang terjadi jual beli begitu. Jadi kalau pakai Syafi'i, ya udah nih hibahnya batal, balik lagi ke orangnya, kudu ngulang lagi begitu. Tapi kalau Ahnaf biarin ini terjadi, cuman kita hukumin ini sebagai jual beli. Paham gak Ustaz Luman kira-kira gitu ya? Jadi secara lafaz dia hibah, Ya, secara maksud itu jual beli saya. jual beli. Kalau menurut Hanafi, biarin ini dijalanin aja. Jalan aja nggak apa-apa. Kita hukumnya jual beli. Tapi kalau Asyafi'iyah, enggak. Tarik dulu hibahnya, tarik dulu barangnya, ulang lagi. Make ijab kabul. Saya jual gitu. Dengan apa namanya pembayaran 2 motor. Saya jual mobil saja dengan pembayaran 2 motor. Begitu. Itu maksud bedanya di situ gitu. Walaupun ujung-ujungnya kan sama. Si saudaranya dapat mobil, yang satu dapat 2 motor gitu. Karena walaupun kalimat yang diucapkan adalah pemberian, maksud dan makna yang ada di dalamnya adalah jual beli karena ada tukar barang, ada muawadhat. Kalau mau ngasih, mau hibah ya udah nggak ada kasih-kasihan kan gitu. Nggak ada kasih, nggak ada lu balikin motor ya. Kayak yang terjadi kan, Mas sampean ambil mobil aja di showroom mana gitu, nanti saya bayarin. Ya kan, cuman perkara kita nih yang tanggal sekian nih dimenangin dong. Nah, itu kan jual beli namanya. Terus jual beli itu gratifikasi namanya. Tapi kan ngomongnya hibah kan gitu, ngomongnya hibah. Mas, itu rumah yang di Menteng tuh kalau sampean mau besok tanda tangan kita ke notaris gitu. Buat saya, ya buat sampean lah. Ya cuman perkara saya menangin dong. Ah, gitu. Ngomongnya hibah. Maka dalam hal ini kata ulama Hanafi dalam kaidah ini yang kita hukumi bukan pemberian. Yang kita hukumi ini adalah karena ini jual beli maka terjadi tuh apa namanya yang berlaku dalam hal jual beli begitu. Kemudian selanjutnya satu contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua adalah jika ada seseorang yang menyediakan tempat yang cukup untuk menampung banyak kendaraan, lalu ia mengatakan, titipin saja motor kamu di sini. Nanti sore bayar Rp5.000 gitu. Itu kan yang terjadi kan. Penitipan motor per hari 5.000. Nitipin membayar, nitip masa nitip bayar sih gitu. Maka ini bukanlah penitipan, akan tetapi ijarah amal atau jual beli jasa, penjagaan. Walaupun namanya titipan, yang dihukumi dalam adalah jual beli jasa.
ya karena disyaratkan pembayaran gitu. Ini kalau pakai Syafi'i udah batal semua nih, motor balikin semuanya, balikin dulu, duit yang ente bayar balikin dulu, sekian hari itu ente ini, ulang lagi tuh akadnya, kan gitu. Agak ribet nih kalau pakai kaidah Syafi'i begitu. Maka ulama kontemporer lebih memakai kaidah ini gitu, karena cocok dengan kondisi kebanyakan masyarakat dan dia aplikatif begitu ya. Itu kan namanya titipan. Kalau titipan itu min uqud at-tabarru'at. Jadi kaidah akad dalam muamalah itu ada namanya akad muawadat, akad tukar menukar, jual beli. Yang namanya muawadat itu harus win-win solution. Nggak boleh ada salah satu pihak terzolimi. Nah, makanya ulama ribut kan dalam masalah asuransi dan seterusnya. Karena itu muawadat, tapi ada salah satu pihak yang menjadi ditekan gitu. Tapi ada namanya akad tabaruat. Akad tabaruat itu akad sukarela, donasi. Salah satu akad sukarela itu nitip. Maka barang titipan tuh kalau hilang bukan penanggung jawab orang yang dititipin, karena itu bukan akad muawadot, itu akad amanah kan gitu. Itu akad sukarela. Kemudian juga apalagi hibah gitu kan, karena nggak berharap kembali. Nah, ini contoh yang kedua ya, ini yang sering ya. Jadi karena itu bayar 5.000 yang kita bayar di tiap sore atau mungkin ada yang tiap bulan, itu bukan bayar titipan. Yang namanya titipan kagak bayar. Itu adalah apa namanya pembayaran atas jasa sewa penjagaan. Malah kalau kita nggak bayar, kita yang dosa jadinya gitu. Oh, seikhlasnya Ustaz, tidak ada range harga gitu kayak di masjid. Itu masuk dalam kategori akad tabarruat ya begitu. Akad tabarruat cuman setengah-setengah iya. Maka dalam memang tidak ada masalah ya, artinya dalam itu bagian dari muawadot, bagian dari tukar menukar juga, cuman penjual tidak mensyaratkan nilainya. Jadi agak bingung sebenarnya, satu sisi dia muawadot, satu sisi juga dia tabarru. Karena yang namanya muawadot kan harus salah satunya musman, al-musman alaihi. Al-musman alaihi itu kan harus istilahnya takwimnya jelas kan, nilainya berapa begitu. Maka saya sih lebih ngeliat kalau ada yang bayar seikhlas itu tabarru aja. Artinya kalaupun kita nggak bayar, nggak dosa begitu. Nah dalam hal ini kalau kita nggak bayar karena udah ditetapkan nilainya 5.000, ya kita jadi dosa. Ntar di akhirat kita nggak bisa ngomong sama malaikat. Sampean nitip motor di gedung A udah 7 bulan gak bayar-bayar. Lu kan namanya titipan malaikat gitu. Ya titipan tapi kan itu sewa penjagaan. Enggak, titipan tuh gak bayar. Saya ngaji tuh sama ustadz di rumah fikih. Lu kan repot tuh. Ntar kita udah pada masuk lewat jembatan dipanggil lagi. Ente ngajarin nih titipan gak bayar. Nggak, udah ngajarin. Itu namanya titipan. Cuman yang terjadi adalah jual beli sewa, jual beli jasa penjagaan. Jadi yang dihukumnya adalah itu, maka yang terjadi adalah hukumnya bukan hukum penitipan, tapi hukum jasa. Artinya si orang yang menawarkan jasa jaga itu bertanggung jawab sepenuhnya dalam jangka waktu titipan itu. Jadi kalau ada barang hilang, bemper pecah, spion hilang, knalpot bocor, ini dia yang disalahin. Gitu. Ini mesti kita tuntut. Ya cuman tergantung, kalau parkirnya di parkir liar gitu ya, susah juga sih minta tanggung jawab kan gitu. Itu sih kalau kata anak sekarang tuh DL, derita lu. Jadi itu yang terjadi. Artinya kalau kita mahkamah syariah bisa kita angkat perkaranya. Saya parkir di gedung A, ini ada bukti saya parkir nomor sekian. Tapi setelah saya datang mobil saya bocor, spionnya hilang, bempernya pecah, kan gitu. Kemudian apalagi knop mobilnya, velgnya hilang empat-empatnya gitu. Itu bisa dituntut karena yang terjadi walaupun namanya titipan itu namanya jasa penjagaan. Kemudian selanjutnya contohnya lumayan banyak nih.
adalah jika ada seseorang yang menjual kendaraan lalu mengatakan beri saya uang muka 10% dari harga kendaraan lalu bawalah pulang. Nanti setiap bulannya Anda bayar jumlah sekian ditambah bunga 2% selama masa kredit dokumen kendaraan saya pegang. Jadi jika Anda telat bayar cicilan selama 3 bulan, kendaraan saya tarik kembali. Ini leasing nih ya. Nah, ini kan syaratnya leasing. Kalau nggak tahu ya saya sekarang nggak tahu gimana. Tapi dari yang dulu-dulu tuh 3 bulan nggak bayar, udah kita di jalan ditungguin tuh sama mata elang. Ya kan? Tahu kan mata elang Ustaz Lukman ya, yang di pinggir jalan megang communicator. Orang udah pada pakai Android dia masih communicator kan. Catat gitu. Namanya jual beli kredit. Tapi yang terjadi itu bukan jual beli kredit. Karena itu disinilah ulama ngomong ribut. Ngomong jual beli kredit. Masa gue udah beli ditarik lagi kagak bayar, kan udah jual beli. Kalau jual beli itu ketika akad udah gue jadi punya, itu jadi lu dapat duit lepas. Ya ini jadi punya gua. Gitu kan gitu. Itu jual, maka yang terjadi itu bukan jual beli kredit, itu namanya sewa jual. Kalau dalam mazhab Ahnaf nih biarin aja, biarin jalanin tuh akad, cuman kita hukumnya namanya sewa jual. Walaupun sewa jual pun ternyata itu akad yang belum dikenal sejak zaman dulu kan gitu. Ini kan baru sekarang al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Kan nama di ini juga namanya leasing. Leasing itu apa? Nyewa, borrow, lease gitu ya, bukan jual beli kredit. Nah, jadi maka bagi ulama yang memperhatikan akad, emang jelas ini melanggar, yang langgar banget lah. Mana ada jual beli apa namanya, katakanlah nilainya 100 juta kan gitu. Ini udah bayar 10%, 10 juta, berarti sisa 90 juta. Premi cicilan yang aneh kumpulin selama sekian tahun ternyata nyampe 200 juta. Aneh rugi kan gitu. Tapi memang itu yang terjadi. Itu namanya bukan jual beli kredit, itu sewa jual, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Kalau kita pakai kaidah ini, maka kita tidak batalkan akadnya, diterusin. Cuman hukum yang kita hukumi pada masalah itu bukanlah hukum jual beli kredit, tapi hukum jual beli sewa jual. Yang itu memang beberapa ulama klasik tidak punya pendapat itu karena mungkin belum terjadi gitu ya. Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik itu baru sekarang. Jadi pada intinya penerapan masalah ini berkaitan dengan kaidah, ya akadnya tetap dijalanin. Cuman nggak pakai sistem jual beli. Karena banyak hal jual beli yang tidak berlaku di dalamnya. Seperti nilainya malah bertambah. Mestinya bayar 90 juta sisanya, malah kalau dikumpulin cicilannya lebih dari 90 juta kan gitu. Itu udah jadi riba kan gitu. Kemudian ada sistem penarikan gitu. Padahal jual beli nggak ada penarikan kayak gitu. Maka itu yang dihukumi adalah sewa jual. Kalau menurut kaidah Syafi'iyah itu jual beli batal, nggak boleh, itu terlarang. Tapi kalau pakai kaidah ini apa namanya kaidah jual beli tidak berlaku, maka kita pakai dengan kaidah hukum jual beli tidak berlaku karena ini sistemnya bukan jual beli, tapi ini sistem baru yang tidak dikenal sebelumnya, yang kemudian difatwakan oleh ulama dengan istilah al-ijarah al-muntahiyah bitamlik gitu. Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik gitu. Jadi kalau kita ketemu orang leasing ngomongnya enak. Ali buratu fil bil maqasid. Tapi kalau ketemu orang itu kita ngomong haram tuh, nggak boleh kan gitu. Beda lagi. Tapi itu ya sesuatu yang ya itu kan termasuk KPR dan seterusnya seperti itu. Udah itu contoh. Kemudian contoh lagi Ustaz, nomor 4 nih. Jika seorang membutuhkan uang, lalu temannya mengatakan, ini uang 2 juta aku pinjamkan kepadamu, nanti akhir bulan kamu kembalikan kepada aku gantinya. Akan tetapi walaupun penyebutannya adalah pinjaman, yang terjadi adalah al-qard, ya. Al-qard itu hutang gitu. Karena tidak bisa sesuatu yang dijadikan nggak kelihatan tuh. Alat tukar jadikan uang atau alat tukar menjadi objek pinjaman gitu. Jadi ngomongnya pinjam tapi nggak berlaku untuk pinjaman. Yang berlaku adalah hutang piutang. Karena yang namanya pinjam itu akad tabarru, akad sukarela. Artinya yang minjem itu kalau nanti dihilangin ya dia nggak ada masalah gitu.
Tapi kan kaidah akad pinjaman itu kan nggak boleh minjem-minjem barang yang merupakan barang ribawi, itu uang, gitu. Maka yang berlaku ini adalah nggak apa-apa dia ngomongnya minjem, tapi yang kita hukumi adalah hutang piutang, gitu. Maka nanti satu waktu dia harus ganti sesuai dengan apa yang dia ambil tadi. Nah, ini kan masalah yang sering terjadi nih. Udah malah ada yang kalimatnya bukan pinjam, tapi udah pakai aja tuh duit, kan gitu. Pakai aja tuh duit, gitu. Pakai aja dulu gitu. Balikin. Iya, balikin apa enggak nih gitu. Kalimatnya pakai doang. Kalau pakai sih gua mau tuh pakai. Pakai aja duit gitu. Jadi itu kaidah turunan yang pertama. Nah, kaidah turunan pertama nih banyak ya, tapi contohnya cukup lah. Nah, kemudian kaidah turunan yang kedua, yang ketiga, keempat, Ustaz. Jadi kita gabungin nih. Nah, ini kaidahnya pada masalah sumpah. Pertama ada kaidah al-aimanu mabniyatun 'ala niyat. Sumpah itu berdasarkan pada niat pelakunya, niat yang pelaku sumpah. Contoh nih, kita langsung contoh masalahnya, Ustaz. Contoh masalah. Jika ada orang tua yang memarahi anaknya, lalu berkata, pokoknya ibu tidak akan kasih kamu uang lagi, demi Allah. Nah, ini para jemaah ini harus diperhatikan bahwa kalimat sumpah ini dalam syariat itu punya konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya ya dia harus jalani sumpahnya. Kalau sumpahnya itu dilanggar, maka dendanya apa Ustaz Lukman? Membebaskan Budak. budak muslimah gitu. Kalau budaknya nggak ada, dia puasa 3 hari berturut-turut. Kan gitu. Itu denda bagi orang yang melanggar sumpahnya. Nah, untuk dikatakan sumpah itu minimal kalimatnya tuh ada 3. Al-wawu wal ba'u wat ta. Waw, ba, dan ta. Wallahi, tallahi, billahi. Itu kalimat sumpah. Atau uksim dengan kalimat tambah uksimu billah. Tapi itu bahasa Arab banget ya. Kalau di Indonesia itu jadi demi Allah lah. Walaupun ada beberapa ulama Indonesia itu yang menyebut demi Allah itu bukan kalimat sumpah. Karena kalimat sumpah itu harus memakai wallahi tallahi billahi. Itu tidak bisa digantikan katanya. Yang bilang begini almarhum Prof. Ali Mustafa Yakub, guru kami di Magister. Beliau mengatakan kalimat sumpah itu nggak bisa diganti dengan bahasa apapun. Kan itu kalimat abudi gitu. Jadi harus dengan wallahi. Berarti yang Cuman bersumpah dengan kata iya, nggak berlaku sumpahnya. iya, menurut Prof. Almarhum Prof. Ali Mustafa Yakub. Tapi ulama kebanyakan kan bisa itu diterjemahkan karena kalimat demi Allah itu sudah menjadi mustalah wad'i. Yang apa? Wad itu sesuatu yang sudah diidentikan ini sumpah demi Allah. Jadi kalimat demi Allah itu sumpah. Nah, kalau ada orang tua marah sama anaknya di pokoknya ibu nggak ngasih duit lagi demi Allah gitu, dia marah kan gitu. Akan tetapi maksud sumpahnya ini bukanlah mutlak tidak memberikan uang, akan tetapi memberikan uang untuk beli gula-gula, apa gula-gula Superman gitu. Dikasih duit malah beli permen, pokoknya ibu nggak kasih duit lagi, wallahi nggak kasih duit lagi. Nah, maksudnya tuh bukan nggak ngasih duit mutlak, tapi dalam hatinya dia mengkhususkan nggak ngasih duit untuk beli gula-gula. Maka ibu ini yang tadi itu ngomong marah-marah itu tidak melanggar sumpahnya jika memberikan uang untuk ia bayar sekolah atau beli buku, gitu ya. Jadi kalau kita mutlakkan apa yang disebutkan, wah, jadi dia kalau ngasih duit buat bayar SPP, besoknya dia puasa 3 hari itu kan gitu. Karena ngelanggar sumpahnya, kemarin udah bilang wallahi demi Allah. Maka itu cukup apa namanya, itu jadi pelajaran juga buat kita. Jadi jangan gampang ngomong demi Allah, wallahi. Ini anak-anak, nggak bukan anak-anak ya, ada beberapa orang tuh yang sering banget, gampang banget, wallahi, demi Allah, gitu. Itu teks yang untuk meyakinkan seseorang, ya nggak perlu juga kan pakai sumpah, gitu ya. Itu konsekuensinya lumayan berat, gitu. Ya, pokoknya aneh sih yakin fulan bin fulan tuh begitu gitu. Cuman kalau ente nggak percaya ya udahlah gitu. Nggak perlu pakai sumpah juga. Gitu Ustaz Lukman. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Nah, ini ya. Jadi yang pertama sumpah itu yang diukur adalah hatinya.
maksudnya. Dia maksud ngomong gitu tuh apa mutlak, apa dikhususin. Nah, kaidah kedua, an-niyah ini mendukung kaidah yang sebelumnya. Kaidah yang ketiga ini mendukung kaidah kedua. An-niyat tukhassisul lafdzal am. Niat bisa mengkhususkan lafaz yang umum. Contoh masalahnya Ustaz. Jika seseorang bersumpah dan berkata, gue sih nggak bakal masuk ke Dufan lagi, demi Allah dah, gitu. Ya kan, itu kalimat kita kebanyakan tuh, belakangnya ada dahnya. Gue sih nggak mau Indomaret lagi, demi Allah dah, gitu. Gue si ogah beli HP Xiaomi lagi, demi Allah dah, gitu. Dia sumpah gitu. Akan tetapi dalam hati sumpah itu dikhususkan untuk wahana halilintar saja, begitu. Wahana halilintar. Jadi dia ngomongnya Dufan. Ini ngomongin merek nggak apa-apa ya, Ustaz Lukman. Atau masuk pintu belakang mungkin maksudnya. Ya, masuk pintu belakang. Jadi maka ia tidak melanggar sumpahnya di kemudian hari kalau ke Dufan lagi. Jadi dia melanggar sumpah kalau ke halilintarnya, karena yang dimaksud dari sumpahnya itu dikhususkan adalah halilintarnya, bukan Dufannya. Jadi maksud dan tujuan itu. Walaupun gini ya, ada beberapa masalah yang memang tidak bisa begitu, ada pengecualian. Nanti soalnya kita akan bahas nih kaidah pengecualiannya. Terus kaidah yang keempat, maka sidul lafzi ala niyatil lafzi illa fil yamini amamal qadi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, sumpah sebagaimana orang sumpahnya, walaupun keluar kata A, B, C, dan sebagainya, itu hatinya bisa mengkhususkan. Artinya kalimat yang keluar tuh bisa dikecilkan, bisa dikhususkan beberapa soal saja kalau memang hatinya tidak bermaksud untuk yang itu. Gitu. Tapi dalam satu kondisi, hati itu tidak menjadi bermanfaat kalau sumpahnya itu terjadi depan hakim, depan qadhi. Ya, maksud lafaz itu sesuai dengan niat pelakunya. Kecuali jika sumpah di depan hakim, gitu. Paham nggak? Jadi kita sumpah nih, demi Allah Pak, saya sih nggak pernah mukul istri saya, gitu, depan hakim. Tapi maksudnya nggak mukul make kaki sih, kalau make tangan sering, begitu. Emang nggak mukul make kaki. Jadi dia menyimpan pengkhususan dalam hatinya, menyimpan. Nah, yang dikhususkan itu tidak berlaku karena dia lagi ngomong depan hakim. Hakim itu sedang ingin memutuskan perkara apakah dia bersalah atau tidak, kan gitu. Maka hakim hanya menghukumi apa yang di mulut, gitu. Artinya apa yang dikhususkan oleh hatinya itu tidak berlaku. Gitu. Yang berlaku itu yang diucapkan dalam teks syariat, dalam kondisi dari sisi hukum syariat. Dia pun akan berdosa melanggar sumpah kalau dia melanggar apa yang diucapkan dalam persidangan tersebut, gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak terjadi nih, hati nggak bekerja walaupun sudah mengkhususkan, tapi dia tidak berlaku karena dia berada di depan hakim. Contohnya nih, contoh masalahnya nih. Nah, jika ada seorang pejabat publik yang bersumpah di hari pelantikannya, demi Allah saya akan gunakan jabatan dan posisi ini untuk kepentingan publik, tapi dalam hatinya ia berniat untuk memperkaya diri, gitu. Dia ngomongnya sih, demi Allah, iya demi Allah saya gunakan jabatan dan kekuasaan posisi untuk kepentingan publik, tapi dalam hati ya gue balik modal dulu dong, gitu. Buat anak gue, buat istri gue, bini gue dulu, bini gue ada 5, gue 5-5-nya gue kayain dulu. Nah, itu dalam hati diucapkan begitu, tapi tidak diucapkan dalam sumpahnya. Maka ketika itu terjadi, yakni memperkaya diri, ketika dia memperkaya diri, ia telah melanggar sumpah. Kenapa telah melanggar sumpah? Karena sumpahnya terjadi di depan hakim. Yang jadi tolak ukur itu apa yang diucapkan kalau di depan hakim. Walaupun kalimatnya untuk kepentingan publik. Jadi dia nggak bisa nanti di akhirat ngomong malaikat. Malaikat, saya sih sumpahnya begitu, cuman kan dalam hati itu saya maksudnya saya bakal jadi pejabat publik, ngasih apa istilahnya bekerja untuk publik kalau udah balik modal, gitu. Itu maksud saya. Maksudnya dalam hati balik modal tuh nggak berlaku. Kenapa? Karena sumpahnya itu terjadi di depan hakim. Dan itu kan yang terjadi di Indonesia ya. Sumpah jabatan itu selalu ada hakim agung, kan gitu.
Selalu ada hakim agung yang menjadi apa istilahnya, ya apa sih, pejabat yang mempersaksikan sumpah tersebut gitu. Akhirnya kan yang terjadi sekarang ya, apa namanya, maka kalau tidak ada kaidah seperti ini, maka akan terjadi banyak penyelewengan tuh. Suami istri, suami kan gitu. Demi Allah, saya tiap bulan apa namanya ngasih pejabat apa ngasih uang kepada istri saya gitu. Yang ngasih dalam hati ngasih uang cuman 25.000 gitu. Padahal istri kebutuhannya sampai 1 juta misalnya begitu. Jadi itu pengecuali apa sebenarnya bukan pengecualian, ini kaidah yang mempersempit kaidah agar tidak terjadi penyelewengan. Sebagaimana kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat kan gitu. Yang darurat tuh bisa menghalalkan yang haram. Tapi nggak tiba-tiba yang haram jadi halal mutlak, ada batasannya, batasannya dengan kaidah-kaidah selanjutnya. Ini kaidah turunan 2, 3, dan 4. Selanjutnya nih, beberapa menit lagi silakan. Selanjutnya, kaidah pengecualian. Kaidah pengecualian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidahnya man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba biharmanih. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dihukum dengan keharaman maksudnya. Contohnya Ustaz, contohnya biar jelas. Jadi gini, gimana jelasinnya ya? Kita baca contoh masalahnya juga deh. Memakai jalan yang tidak syar'i untuk tujuan yang syar'i seperti membunuh bapaknya dengan tujuan agar ia mendapatkan jatah warisan. Dapat jatah warisan itu syar'i, tapi membunuhnya itu tidak syar'i, itu pelanggaran. Orang ini dihukumi haram mendapat warisan karena ia memakai jalan tidak syar'i. Jadi dia sebagai orang yang akan dapat warisan itu kan sah secara syariat. Dia bakal jadi ahli waris kalau bapaknya meninggal gitu. Itu kan emang udah pantas dia dapat jatah. Cuman dia buru-buru, dia mau dapat jatah segera begitu. Lalu dia ambil jalan yang tidak syar'i, dia bunuh orang tuanya begitu. Berarti kan dia istajal, menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Lagi Maka butuh duit kayaknya. iya, lagi butuh banget begitu ya. Habis corona kan gitu. Duit nggak turun-turun, kerjaan nggak dapet-dapet, kontrakan makin nambah kan gitu. Dia bunuh orang tuanya begitu, itu jalan tidak syar'i. Maka orang seperti ini dihukumi dengan kebalikan maksudnya gitu. Maksudnya kan, maksud membunuhnya apa sih? Ya maksudnya kan untuk tujuan syar'i. Ya dapat warisan kan syar'i gitu. Tapi caranya tidak syar'i. Maka syariat itu menghukumi dengan kebalikan maksudnya. Dia nggak dapat gitu. Contoh yang kedua, contoh sebaliknya, memakai jalan syar'i untuk tujuan yang tidak syar'i. Seperti orang yang menceraikan istrinya dengan talak 3 sekaligus pada keadaan sakit kematian. Sakit kematian itu sakit yang dia tuh meninggal di sakit tersebut. Artinya, ini bakal mati nih kata dokter nih. Ini sakitnya nih bakal meninggal nih. Nah, karena tahu dia bakal meninggal, dia ceraiin istrinya 3, talak 3. Tujuannya apa? Tujuannya agar si istri tidak mendapatkan jatah warisan ketika ia meninggal. Karena status istri sudah terputus dengan talak 3. Syariat menghukumi tujuannya batal dan istri tetap mendapatkan warisan walaupun statusnya sudah talak 3. Jadi tujuannya nggak syar'i itu. Karena tujuannya membatalkan hak orang lain. Walaupun jalannya syar'i, jalannya apa? Jalannya menceraikan istri. Menceraikan istri sesuatu yang syar'i, sesuatu yang boleh kan gitu. Ya, sesuatu yang Kalau memang sebelum sakit itu memang ada cekcok misalnya Ustaz, dan kemudian sudah ada niat untuk menceraikan, itu beda lagi Ustaz, atau gimana? beda kan, amarotnya tidak pasti. Amarot itu apa sih kalau di masalah amarot itu apa sih bahasa Indonesianya? Ciri dan tanda ya, identifikasi. Nah, kalau tahu bakal mati lagi sakit dicerain 3 kan orang bakal mikir, ini kenapa bini dicerain lagi sakit kan gitu. Orang-orang tuh lagi sakit butuh didampingin sama bini, kenapa dia cerain nih?
Oh, rupanya dia divonis sama dokter bakal meninggal, dia gendek sama bibinya, dia ceraiin tuh istrinya 3 kali supaya istrinya nggak dapat warisan. Tujuannya nggak bener nih. Maka syariat menghukumi kebalikannya begitu. Sama seperti orang yang menyembelih kambing di malam atau sehari sebelum waktu wajib zakat. Itu kan sama. Orang punya kambing 30 ekor. Lalu 10 ekor lahir tuh, bunting gitu. Akhirnya 10 lahir 10 ekor lagi. Dia punya 30 tambah kambing baru 40, itu kan jadi tambah kambing baru 10 kan jadi 40. 40 itu kan jumlah yang dia wajib zakat. 1 ekor wajib zakat, wajib zakat 1 ekor. 40 ekor tuh wajib zakat 1 ekor. Kapan wajibnya? Ini jadi 40 ini tanggal 1 Sya'ban. Maka dia wajib zakat tanggal 1 Sya'ban. Malam tanggal 29 Rojab, besoknya 1 Sya'ban, dia potong tuh kambing 1 gitu untuk ngurangin jumlahnya. Ya, untuk ngurangin jumlahnya. Tujuannya tidak syar'i. Tujuannya untuk membebaskan diri dari kewajiban zakat dengan jalan yang syar'i. Ya nyembelih. Ya Ustaz, namanya kita lapar kan gitu. Di depan ada kambing, kita potong kambing, masa ya nggak boleh. Ya cuman tujuannya biar batalin. Maka maksudnya itu dibatalkan oleh syariat. Syariat menghukumi kebalikan maksudnya. Kebalikannya, maksudnya dia mau bebas zakat, tapi hukumnya kebalikannya. Dia tetap wajib zakat. Nah ini ada hubungannya nih. Klik. Nah, hubungannya dengan kaidah umumnya syariat ini menghukumi apa yang menjadi tujuannya dalam dirinya, walaupun perkataan dan ucapannya berbeda, akan tetapi dalam hal ini maksud dan tujuannya justru dibatalkan oleh syariat sebab mengandung sesuatu yang dilarang oleh pokok agama. Begitu ya. Jadi ini kaidah turunan. Masih banyak kaidah turunan, cuman kita pilih segini saja yang cukup. Nanti kita bisa kembangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Atau ya memang begitu ya. Dulu saya punya guru tuh setiap akhir pelajaran dia bilang, mudah-mudahan Anda tidak pernah puas dengan apa yang saya ajarkan. Kalau Anda nggak puas, Anda bisa cari ilmu di mana aja kan begitu. Mudah-mudahan juga sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya nggak puas lah gitu. Biar Bapak Ibu punya semangat dan waktu untuk cari ilmu di tempat yang lain biar makin banyak pengetahuan. Jadi itu yang mungkin bisa sampaikan berkaitan dengan kaidah ini. Kita buka sesi tanya jawab dan insya Allah di minggu akan datang atau pertemuan akan datang kita akan bahas kaidah yang kedua, al-yakin la yazulu bisyak gitu. Silakan Ustaz Lukman. Baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Zarkasi LC atas materinya pada kesempatan kali ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya sebagai host membuka sesi tanya jawab pada pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita memiliki waktu kurang lebih 10 menit ya. Jadi bagi jamaah yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, silahkan menggunakan fasilitas raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat. Itu bagi jamaah yang bergabung via Zoom. Adapun bagi jamaah yang bergabung live bersama kita via YouTube, kanal YouTube Rumah Fikih, maka bisa dengan menuliskan pertanyaannya ke kolom komentar. Baik, sudah ada yang angkat tangan. Bapak Ahmad MZ. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama saya mau nagih yang kemarin. Peningkatan niat. 1. Iya. Yang kedua itu Ustaz. Saya kan PNS nih. Iya. Biasanya sebelum diangkat tuh kan ada sumpah jabatan tuh. Wah, iya tuh. Gimana? Ya. Nah, saya tuh pernah dapat gini. Ada orang, ente ngapain makan tuh duit? Kan itu udah disumpah gitu. Enggak, gue nggak ikut sumpah. Gue cuman mas doang, gue nggak ngelafatin gitu. Nah itu gimana Ustadz? Itu kedua. Yang ketiga apa ya? Sementara 2 dulu deh. Itu yang makan duit gimana maksudnya? Maksudnya nggak makan duit. Kan di kantor kan juga ada kertas, apa gitu. Kita pakai buat kepentingan pribadi gitu.
Kan nggak boleh kan? Gimana sih? Gimana coba saya kurang. Di dalam sumpah jabatan itu Hah? kan tidak boleh dilarang seorang itu menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, Oh iya iya iya. ya kan? Contoh misalnya kertas buat ngopi tugas kuliah dia gitu atau gimana? Iya iya. Kan ada Iya yang ingatkan gitu, ente udah disumpah nggak boleh gunakan iya itu iya. Saya fasilitas. paham. Enggak kok, gue Ya, gue siap. nggak ngucapin, cuma numis-numis doang, cuman lip-sync doang gitu. Iya, Siap. silakan, Ustaz. Nah itu. Sementara Pertama, ya, lagi saya tuh pertama soal derajat jazm itu saya lupa juga itu ya. Jadi belum buka lagi. Ini mohon maaf nih Pak Ahmad. Saya tuh lagi proses pindah-pindah ya. Saya lagi proses pindah rumah tuh lagi nyicil barang bolak-balik tuh. Jadi belum sempat Pondok nih bawa. Indah, Kenapa? Pondok Indah. Iya, jadi agak apa namanya repot gitu ya. Jadi itu yang saya kelewat. Kemudian itu ya mohon maaf ya, kapan waktu kita ini. Yang kedua nih soal itu. Tapi ada apa namanya? Ada kaidah juga ya Ustadz Lukman ya. Pak Ahmad tuh Ustadz Lukman juga tahu bahwa yuktafar al-qalil ma yuktafarul katsir gitu. Sesuatu yang sedikit itu diampuni oleh syariat, yang mana yang kalau banyak tuh mungkin tidak diampuni begitu. Artinya sesuatu yang kecil itu kan sesuatu yang sifatnya apa ya, yang mungkin umumul balwa. Tahu gak umumul balwa? Enggak. Sesuatu yang memang tidak seumumul balwa itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari dan kejadiannya itu selalu apa namanya? Sama contoh gini nih. Dalam hukum apa namanya najis katakanlah itu ada najis yang sifatnya diampuni bukan dimaafkan, aslinya najis tapi dia dimaafkan. Apa namanya bangkai itu kan hewan yang mati itu jadi bangkai itu aslinya najis tapi beberapa bangkai dimaafkan, salah satunya adalah bangkai yang darahnya nggak ada atau darahnya ada tapi nggak mengalir dikit seperti bangkai nyamuk gitu. Kemudian juga ada najis yang dimaafkan namanya mala yudriku torof yang tidak terlihat oleh mata karena sesuatunya sudah dihindari seperti percikan kencing gitu. Saya kalau melihat masalah di kantor-kantor PNS itu kan memang sering ya kita menggunakan fasilitas ya memang nggak mungkin bisa dihindari kan gitu. Nggak mungkin bisa dihindari kayak kita dapat wifi. Tapi kan wifi-nya kita pakai mungkin buat WhatsApp istri gitu ya, buat WhatsApp kolega yang itu tidak ada hubungan kerja. Tapi dalam waktu 8 jam kita di kantor, wifi-nya mungkin kita gunakan untuk kepentingan berarti hanya sekian 0, sekian persen saja. Itu kan hal yang sifatnya sedikit ya. Nah dalam kaidah itu ada yang dimaafkan, yang sifatnya sedikit itu dimaafkan, yang kalau itu banyak menjadi tidak dimaafkan. Kayak kertas-kertas itu kan ya tentu orang yang berhati-hati dia akan bawa kertas sendiri di rumah gitu. Cuman itu kan agak repot ya. Ntar taruh di meja jadi saru semua namanya kertas putih semua kan gitu. Akhirnya jadi selama itu penggunaannya masih wajar dan saya kira di setiap kantor tuh setiap kepala badan tuh punya kebijakan lah bahwa beberapa hal yang memang dimaafkan gitu. Seperti pakai kertas atau pakai apa namanya apa istilahnya parkir dan seterusnya itu sesuatu yang dimaafkan. Jadi saya kira nggak ada masalah kalau dalam kuantitasnya tidak masif gitu. Gitu Pak Ahmad ya. Asal jangan diniatin dari rumah gitu. Dari rumah memang niatin ngeprint dokumen, ngeprint apa fotokopi apa namanya fotokopi PBB, pakai print kantor aja di rumah saya nggak itu kan fotokopi PBB rumah dia di kantor itu kan menyengaja artinya menggunakan fasilitas kantor di kepentingan pribadi. Tapi ada sesuatu yang memang dimaklumi. Gitu. Oke? Okay? Oh satu lagi Ustadz. Apa? Yang mengenai ini kayaknya pernah ditanya tapi saya nggak tahu, lupa saya.
yang GoPay kayak GoPay, GoFood gitu. Oh, Imani gitu, Imani. Udah pernah tanya nggak saya? iya. Saya lupa. Saya kalau jawab GoPay, GoFood nih agak panjang ya, gitu. Eh, Bapak Ahmad ikut ini kajiannya Ustadz Abdul Wahab. Oh gitu. Abdul Wahab, saya kurang tahu ya jadwalnya ya di SFL ini, di Sekolah Fikih Lab ini dia. Tapi Ustadz Abdul Wahab tuh selalu membahas tentang masalah muamalat dari yang klasik sampai kontemporer gitu ya. Kalau saya nanya saya bilang boleh aja. Gitu. Alasannya? Alasannya apa namanya, kalau GoPay itu sederhananya dia sudah menjadi sorf, alat tukar yang memang sudah di apa namanya, jadi pendekatannya pendekatan sorf, bahwa dia adalah alat tukar baru yang diakui oleh penguasa kita. Ada sistem yang terjadi, alat tukar bertambah dari mulai kertas dan seterusnya. Dan definisi alat tukar itu kan salah satunya dia punya nilai dan nilainya itu diaminkan oleh penguasa. Oke. Itu sederhananya begitu. Dan itu sesuatu yang mungkin tidak bisa dihindari juga, gitu ya. Sekarang parkir aja pakai Imani kan, apa namanya, yang digital itu. Apa ya, mobil kita mau nginepin 17 hari 17 malam, mau nyari dalil dulu gitu kan. Ya. Tapi insya Allah lebih jelas lagi komparasinya bersama Ustadz Abdul Wahab nanti di muamalat. Oke? Ya siap. Silahkan yang selanjutnya. Selanjutnya Pak Agus Samuan. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Saya tadi mohon penegasan kembali tadi bahwa definisi pinjam itu artinya tidak ada kewajiban untuk memulangkan begitu, Pak. Oh enggak. Apakah itu berlaku untuk uang atau barang atau bagaimana? Terus juga masalah hutang itu apakah bisa juga terhadap barang gitu saja, bukan cuma uang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana ceritanya kalau seandainya nih dikaitkan ke waris nih. Waris itu belum dibagi-bagi secara fisik gitu. Artinya misalnya dalam bentuk uang itu udah dibagi-bagikan gitu. Tapi secara hitungan sih udah ada gitu kesepakatan bersama. Iya. Bahwa dia tuh nanti sekian persen atau pada saat itu ditetapkan bahwa nilai waris itu sekian, maka dia akan dapat ini gitu. Tapi contohnya rumah lah, saat ya rumah ini ceritanya udah dibagi gitu. Tapi yang nempatin itu adik gitu loh, yang paling kecil katakanlah, yang karena dia nemenin ibu gitu ya. Yang lainnya tuh nanti aja gitu. Itu apakah terhitung hutang juga itu, Sat? Dipinjemin gitu aja. Udahlah lo pakai yang tadi istilahnya, lo pakai aja deh. Ya. Gitu. Nanti bayarnya kapan-kapan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama soal pinjam-minjam. Pinjam-minjam itu dalam istilah ulama fikih disebut dengan i'arah. I'arah itu bagian dari akad tabarru. Akad tabarru itu tidak berarti kalau kita donasi sukarela berarti nggak dibalik. Tetap dibalikin karena i'arah itu ya ada barang yang dipinjam, yang diambil, maka kewajibannya balikin. Cuman tidak ada konsekuensi jika barang itu hilang, begitu maksudnya. Karena akadnya i'arah begitu. Nah, i'arah itu ya, karena pun dari awal i'arah itu bukan akad mulzim. Ketika apa namanya, Mas, ntar minjem ya, minjem paculnya ya, begitu. Ya, ntar habis Isya, gitu. Terus ketika datang waktunya habis Isya dia datang, Mas minjem pacul, nggak jadilah begitu. Emang kenapa? Ya nggak jadi aja, gue nggak suka sama lu misalnya gitu. Nah itu maksudnya dibatalkan secara sepihak. Al-iqalah itu jadi iqalah itu pembatalan sepihak dalam muamalah. Iqalah itu dalam akad sukarela itu tidak ada konsekuensi dosa bagi orang yang melakukannya karena aslinya memang ini akad tabarruk. Nah ketika orang sudah minjem, maka itu tangannya adalah tangan amanah. Tangan amanah maksudnya tidak ada konsekuensi dia mengganti begitu. Kalau kemudian ada kerusakan.
Itu namanya i'arah, pinjam-minjam. Nah, syarat pinjam-minjam itu kan ada syaratnya. Tidak boleh yang dipinjam itu adalah akad barang-barang ribawi. Yang 5 itu. Yang 5 disebutkan dalam hadis Nabi termasuk emas dan perak. Yang kemudian emas dan perak diterjemahkan oleh ulama kontemporer belakangan sebagai alat tukar uang. Maka uang kalau bentuknya teks yang disebutkan, redaksi yang disebutkan oleh pelaku itu pinjam-minjam, maka yang terjadi itu bukan pinjam-minjam tapi hutang pihutang begitu. Akadnya tetap jalan tapi yang dihukumi adalah hutang pihutang. Maka si peminjam harus balikin dengan nilai yang sama, tidak boleh ada syarat ngelebihin, tidak boleh ada syarat ngurangin gitu. Kalau dilebihin secara sukarela kan nggak ada masalah. Nah, kemudian dalam hal waris tadi tuh itu waris. Kalau bendanya bukan benda ribawi, rumah itu kan bukan benda ribawi. Berarti kan rumah itu sejatinya masih milik bersama tuh ya. Sekian persen. Cuman para pemiliknya itu yang jadi ahli waris merelakan gitu ya. Ya udahlah dipakai dulu. Yang terjadi ya udah, berarti minjem aja, dikasih izin begitu. Maka ketika nanti yang meminjam tuh ingin mengembalikan atau si pemilik ingin meminta haknya, si yang minjam tuh punya kewajiban untuk mengembalikan. Si yang minjam tuh punya kewajiban untuk mengembalikan. Jadi memang tidak ada syarat ya kalau mau bagi warisan tuh harus langsung barang fisiknya. Ya ininya aja dulu presentasinya. Dan itu tidak mesti langsung dikumpulin semua barang. Katakanlah ahli pewaris punya barang mobil, motor, tanah, rumah. Ya satu-satu aja dulu, nih tanah sekian hektar. Si fulan dapat sekian per sekian, si fulan dapat sekian per sekian. Udah tanahnya nih sekian ya gitu. Siapa yang mau ngurusin pecah sertifikat, dia bayar diri, misalnya gitu. Ya nggak ada masalah gitu. Aneh nih mau pecah duluan gitu, urusin sendiri itu. Jadi dia pecah buat dia sendiri. Ada yang lain kapan-kapan nggak di ini dia, tapi kepemilikannya tetap ada. Nah cuman syaratnya harus tertulis ya. Tertulis itu dalam arti terjaga, jangan sampai di kemudian hari jadi keributan. Iya. Waktu saya. Ya siap. Terima kasih Pak Agus. Ya baik, udah ada 2 pertanyaan di kolom chat. Yang pertama yaitu dari Bapak Abid Siddiqi. Assalamualaikum Ustaz, kalau maksud sumpah bergantung pada niatan orang yang bersumpah, apakah kita harus menanyakan maksud sumpahnya supaya tidak ada kesalahpahaman? Silakan. Memang seperti itu, karena sumpah tidak ada kewajiban nanya ya. Tapi kan sumpah itu memang disyaratkan ada saksi gitu. Agar nanti ketika terjadi pelanggaran, saksi bisa ngingetin, lu kemarin udah sumpah lu begitu. Jadi tidak ada kewajiban nanya maksudnya begitu, akan tetapi kalau kemudian terjadi pelanggaran dari apa yang disumpahkan, saksi punya kewajiban untuk ngingetin. Lu kan kemarin bilang begini sumpahnya. Oh enggak, itu maksudnya. Jadi tidak ada kewajiban di awal untuk minta apa yang dimaksud, tapi ketika terjadi pelanggaran, karena dia adalah orang yang bersaksi, dia punya kewajiban negor. Lo kemarin sumpah begini lo. Ya udah sekarang mulai besok puasa 3 hari gitu. Baru kemudian dijelaskan. Memang sih biasanya saksi pun sangat sudah paham dengan apa yang menjadi sumpah seseorang gitu ya. Maksudnya ada amarotnya, ada tandanya. Dia marah-marah gitu, gue mesti nggak mau masuk depan lagi, gue mesti nggak mau tuh masuk nomor situ gitu. Demi Allah dah gitu. Biasanya si saksi pun tahu maksud dan tujuan si pelaku. Artinya pokoknya intinya gini, saksi memang harus ada, tapi tidak ada kewajiban dia minta penjelasan kepada pelaku sumpah, akan tetapi saksi punya kewajiban untuk menegur, memperingati si pelaku sumpah kalau pelaku sumpah itu melenceng dari apa yang diucapkan dalam sumpahnya. Oke? Ya, baik. Semoga terjawab ya kepada Bapak Abid Siddiqi. Ya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Ahmad MZ. Silakan Pak Ahmad.
spesial buat Oh, Pak Ahmad nih. Ustadz tanya lagi dong. Gimana? Yang pertama, untuk akad muamalah itu di dalam rukunnya ada ini enggak? Mensyaratkan harus balik atau cukup tamyiz? Oh, ya, Satu. ya. Itu satu. Yang kedua, tadi yang terkait kaidah pengecualian Ustaz. Misalnya contohnya, tadi kan kita menghindari zakat dengan cara menyembelih sebelum menjelang haulnya ya. Ya, Nah, bagaimana kalau misalnya dibalik Ustaz? Kita serahkan kambingnya, kita serahkan zakatnya padahal belum masuk haul. ya, Niatnya supaya penuh zakatnya. Gimana itu Ustaz? Oke. Yang pertama ada kan rukun jual beli atau rukun tijaroh, rukun dagang, rukun muamalah itu pelaku ya, penjual dan pembeli. Sepengetahuan saya semua ulama sepakat penjual dan pembeli itu syaratnya harus balik. Orang yang mukallaf itu Islam balik berakal. Akan tetapi memang di dalam penjelasan balik itu ada pengecualian, yaitu barang-barang yang mungkin dijual belikan tanpa ada konsekuensi yang besar. Kayak jual beli permen, jual beli lidi-lidian pedas, jual beli apa tuh. Nah, itu kan sesuatu yang apa istilahnya anak kecil kan juga udah rosyid kayak gitu kan gitu. Jadi itu yang dimaklumi. Tapi dalam hal jual beli yang besar kayak apa namanya mobil, motor, maka kalau ada ahli waris yang ahli warisnya itu masih kecil, itu kan juga si yang kecil nggak nerima warisan, yang menerima warisan itu walinya gitu, karena dia tidak memenuhi syarat itu begitu. Jadi memang ada harus syarat balik, tapi pada hal-hal yang sifatnya remeh-temeh itu tidak masalah anak kecil melakukan jual beli, jadi tetap sah. Kemudian yang kedua tuh soal apa tadi sih? Menyegerakan pembayaran zakat sebelum waktu. Takjiluz zakah. Takjiluz zakah ini memang kalau ditanya boleh, tapi tidak afdol. Tidak afdol itu pertama dia menyegerakan sesuatu yang bukan kewajiban dia, karena belum wajib tuh gitu. Dan juga dia tidak tahu berapa akan wajib zakat nanti ketika haulnya selesai, kan gitu. Kalau di awal kan dia bayar segitunya aja begitu, dia bayar segitunya aja. Khawatir kalau didahulukan, padahal nanti di akhir haulnya nilainya lebih besar, maka dia harus bayar lebih banyak. Artinya kalau nanti di akhir haul nilainya lebih besar, maka yang kekurangannya itu ditunaikan di akhir itu. Nah, ta'jiluz zakah menjadi dianjurkan kalau memang ada maslahatnya gitu ya. Kalau nunggu sampai akhir haul nih kita punya saudara miskin nih gitu. Udah nggak ada yang ngasih makan. Aneh punya harta yang sudah sampai nisab. Ya aneh zakat lah duluin buat dia gitu. Itu nggak ada masalah. Jadi ta'jiluz zakat itu sih aslinya boleh. Tapi tidak afdol. Afdolnya itu nanti ketika haul. Nah, dia menjadi dianjurkan kalau memang ada maslahat gitu. Oke, Ahmad. Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, jemaah sekalian, karena waktu sudah lewat, saya bacakan satu lagi. Saya pilih Satu dari lagi. beberapa chat yang masuk, saya pilih yang sedikit yang paling berkaitan dengan tema kita. Ustadz, apakah sumpah hanya dalam hati atau tidak diucapkan? Kalau melanggarnya harus puasa 3 hari juga? Kalau dalam hati nggak disebut sumpah. Yang namanya sumpah itu rukunnya sigoh. Rukunnya itu ada redaksi yang diucapkan, ada kalimat wallahi. Kalau dia cuma ngomong dalam hati enggak gitu. Kalau dalam hati itu cuma kepengen doang kan gitu. Kayak orang sumpah itu sama kayak nazar. Nazar itu harus diucapkan gitu. Kalau cuma dalam hati nih, aduh, saya baru pengen. niat berarti saya. Iya, baru niat dong, saya pengen banget pergi umroh. Kalau begini. Ternyata udah dapat waktunya dia nggak boleh. Dia nggak ngelanggar sumpah, nggak ngelanggar nazar karena tidak pernah terucap. Yang disebut sumpah, yang disebut nazar tuh ada perkataan yang keluar dari mulutnya. Iya. Oke. Baik. Semoga terjawab.
Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di akhir pertemuan kita. Sebagai bentuk informasi untuk kajian Sekolah Fikih Live di esok hari, insyaallah di pertemuan pertama ada Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dengan judul Siyaqul Quran di jam 5 pagi sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian pertemuan kedua ada Ustadz Isnan Ansori LCMAG membahas tentang usul fiqh, ya, tentang istinbat bayani, mantuk sori, zohir amal. Ya, ini kajian usul fiqh. Kemudian pertemuan yang ketiga di jam yang sama dengan kajian kita pada malam hari ini, yaitu ada Ustadz Muhammad Akil Haidar LC, ya, membahas tentang praktek atau fikih praktek salat dari takbir sampai salam. Ya, insya Allah itulah kajian Sekolah Fikih Live yang insya Allah akan membersamai jamaah sekalian di esok hari. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, sebagai bentuk informasi, saya tidak bosannya mengingatkan kepada jemaah sekalian untuk menyalurkan infak terbaiknya di program kita, yaitu Sekolah Fikih yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Kami dari tim panitia telah menyediakan nomor rekening di sebelah saya di sini dan juga tersebar di seluruh flyer-flyer kajian yang disebarkan oleh tim dari Sekolah Fikih Live ini. Baik, jamaah sekalian, saya juga menginformasikan untuk mengikuti atau memfollow akun-akun media sosial Rumah Fikih Indonesia agar jamaah sekalian senantiasa mendapatkan faedah atau minimal mendapatkan jadwal kajian yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Baik, jamaah sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita Ustadz Ahmad Zarkasi LC atas materinya pada hari ini. Jazakallahu khairan Ustadz atas materinya. Kemudian para jamaah sekalian yang telah menyempatkan waktunya, merelakan kuotanya, dan lain-lain, semoga dicatat sebagai amal ibadah yang menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak ketika kita dihisab di akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili kru yang bertugas, Lukman Safri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.